Perkenalkan, nama saya Melia Tirantekala. Saya akan menjelaskan 8 model perkembangan perangkat lunak. Yang pertama, 1 model perkembangan berorientasi pemakaian ulang. First resolve adalah metode pengembangan yang berorientasi pemakaian ulang. Ini bergantung pada sejumlah besar komponen perangkat lunak yang dapat didaur ulang, yang bisa didapat dan beberapa kerangka kerja integrasi untuk komponen-komponen ini. Tahapan-tahapan pengembangannya yaitu: pertama, analisis komponen. Yang kedua, modifikasi kebutuhan. Yang ketiga, perancangan sistem dengan pemakaian ulang. Yang keempat, pengembangan dan integrasi. Kelebihan dan kekurangannya yaitu: kelebihan yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, mengurangi risiko. Yang ketiga, lebih efektif untuk para spesialis. Yang keempat, standar pelaksanaan. Yang kelima, percepatan pengembangan. Kekurangannya yaitu: pertama, meningkatkan biaya perawatan. Yang kedua, kekurangan tool pendukung. Yang ketiga, sinkron not invented here. Yang keempat, membuat dan merawat komponen library. Yang keenam, kelima, menemukan, mengerti dan mendapatkan komponen resolve. Yang kedua, aplikasi V model. Model V merupakan model yang sekuensial di mana satu fase harus selesai terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan ke fase berikutnya. Requirement harus benar-benar clear sebelum proyek dimulai, karena apabila terdapat perubahan requirement di tengah proyek, itu akan menghabiskan banyak sekali biaya. Tahapan-tahapan V model: yang pertama, requirement sangat jelas dan terdokumentasikan dengan sangat baik. Yang kedua, definisi produk tidak berubah-ubah. Yang ketiga, teknologi yang digunakan tidak dinamis dan mudah dimengerti oleh tim proyek. Yang keempat, tidak ada requirement yang menimbulkan makna ganda. Yang kelima, tidak ada requirement yang belum terdefinisikan. Yang keenam, waktu proyek pendek. Kelebihan dan kekurangan V model. Kelebihannya yang pertama, model yang menerapkan disiplin tingkat tinggi dan fase-fase dalam model diselesaikan satu persatu. Yang kedua, dapat bekerja dengan sangat baik untuk proyek kecil di mana requirement sangat mudah dipahami. Yang ketiga, sederhana dan mudah untuk dipahami serta digunakan. Yang keempat, mudah untuk memanage karena sifat kekakuan dari model dan setiap fase dalam siklus memiliki tujuan yang spesifik. Kekurangannya yang pertama, memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi apabila diaplikasikan untuk proyek-proyek besar. Bagian yang kedua, model yang tidak bagus untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Yang ketiga, model yang buruk untuk proyek yang panjang dan berkelanjutan. Yang keempat, tidak cocok untuk proyek yang di mana requirement-nya mudah sekali berubah. Yang kelima, sekali sistem di dalam proses setting sangat sulit sekali untuk mundur ke fase sebelumnya. Yang keenam, tidak ada sistem yang dapat digunakan sampai satu siklus selesai. Yang ketiga, model extreme programming. Model extreme programming merupakan salah satu model proses pengembangan perangkat lunak dalam RPL. Tahapan-tahapan dari extreme programming: yang pertama, perencanaan. Yang kedua, desain. Yang ketiga, coding. Yang keempat, testing. Kelebihan dan kekurangan dalam model extreme programming yaitu: kelebihannya yang pertama, meningkatkan
rasa kepuasan kepada klien. Yang kedua, melakukan pengembangan sistem dibuat dengan lebih cepat. Yang ketiga, saling menjalin komunikasi yang baik antara developer dan klien. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar tim developer. Kekurangannya yaitu pertama, klien yang menceritakan requirements dari pelanggan kemungkinan besar belum lengkap. Yang kedua, tidak dapat menentukan kode yang detail dari awal atau prinsip simplicity dan juga aturan untuk melakukan apa yang diperlakukan hari itu juga. Yang ketiga, XP tidak memiliki sifat dokumentasi yang formal yang dibuat selama pembangunan. Yang keempat, model evolusioner. Model ini bertumpang tindih dengan kegiatan spesifikasi, perkembangan, dan validasi. Sistem awal dikembangkan dengan cepat dari spesifikasi yang abstrak. Sistem ini kemudian dikembangkan dengan menderita pasukan atau saran dari pelanggan sehingga sistem dapat disimpulkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Karena pengembangan terus berlangsung saat pengguna sudah menggunakan sistem, maka kemungkinan kebingungan dari pengembang dalam penyempurnaan sistem karena terkadang kebutuhan pelanggan bisa berubah setiap saat. Tahapan-tahapan evolusioner. Yang pertama, tahapan komunikasi. Yang kedua, tahapan perencanaan. Yang ketiga, tahapan desain. Yang keempat, tahapan implementasi dalam bentuk prototipe. Yang kelima, tahapan setting. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan yang pertama, meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur sesuatu dengan pengembangan diri. Yang kedua, menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk. Yang ketiga, fungsi inti dari quality control dalam perusahaan besar pada tingkat lokalnya. Yang keempat, meningkatkan kebersamaan untuk mencapai suatu hasil dan sangat kerja karyawan. Yang kelima, meningkatkan kualitas dengan biaya efektif. Yang keenam, membebaskan manajemen. Yang ketujuh, pekerja shop floor adalah lokasi terbaik untuk mendefinisikan kasih masalah. Kekurangannya yang pertama, intensitas pekerjaan meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. Yang kedua, manajemen perlu berkomitmen untuk sistem yang berkualitas. Jika sebuah solusi dari sebuah masalah tidak dapat diterapkan, maka itu bisa membuat frustasi para pekerja. Yang ketiga, dapat memiliki efek negatif pada hubungan industrial. Yang keempat, dapat fokus pada masalah duniawi. Bagian yang kelima, model Egli. Egli merupakan sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip sama atau kesamaan prinsip. Saat pengguna pengembangan dengan model Egli, diperlukan inovasi dan respon yang baik antara tim pengembangan dan klien agar kualitas dari perangkat lunak yang dibangun sesuai dengan keinginan klien. Tahapan-tahapan model Egli yang pertama yaitu tahapan perencanaan, yang kedua tahapan implementasi, yang ketiga tahapan teks perangkat lunak, yang keempat tahapan dokumentasi, yang kelima tahapan deployment, yang keenam tahapan pemeliharaan. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama dari metode Egli adalah sistem dapat dibangun dengan lebih cepat, mengurangi kegagalan implementasi software dari segi non-teknis dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kekurangannya dari metode Egli adalah dalam mengintegrasikan tim karena perubahan yang begitu cepat dalam metode ini, sehingga setiap orang yang terlihat dalam pengembangan proyek harus selalu bisa berinteraksi dengan efisien antar satu dengan yang lain.
enam metode fourth generation teknik quiz 4GT. 4GT ini adalah metode pengembangan perangkat lunak generasi keempat. Perangkat software yang dapat mempermudah developer karena karakteristik perangkat lunak pada level yang tinggi. Bagian-bagian dari metode fourth generation quiz 4GT. Yang pertama, tahapan requirement gathering. Tahapan ini merupakan tahapan pengumpulan serangkaian kebutuhan customer, menjelaskan kebutuhan kemudian akan diterjemahkan ke dalam prototipe. Tetapi jika customer merasa tidak yakin dengan apa yang diperlukan, maka prototipe tidak akan dikerjakan oleh 4GT. Yang kedua, tahap desain strategis. Tahapan ini dibutuhkan untuk proyek besar, yakni dengan menerjemahkan kebutuhan menjadi prototipe operasional agar tidak timbul masalah yang sama jika dibuat dengan model konvensional. Yang ketiga, implementasi using 4GT. Tahap ini memungkinkan pengembangan software, menjelaskan hasil yang diinginkan, kemudian selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk source kode yang objek kode secara otomatis. Yang keempat, produk. Tahap terakhir ini adalah mengubah implementasi 4GT ke dalam kelebihan dan kekurangan metode fourth generation teknik quiz 4GT. Kelebihan yang pertama, pengurangan waktu dan peningkatan produktivitas yang besar. Yang kedua, karena Karena 4GT menggunakan 4GL yang merupakan bahasa pemrograman yang khusus dirancang dengan tujuan tertentu spesifik. Maka untuk permasalahan yang tertentu dengan 4GL tertentu pula sangat tepat menggunakan 4GT. Yang ketiga, tool yang menggunakan metode pengembangan perangkat lunak. 4GL bisa menggenerasi sistem dari output yang dihasilkan. Kekurangannya yang pertama, untuk usaha yang besar dibutuhkan pengembangan strategi dengan desain untuk sistem di awal digunakan bahasa 4GL. Penggunaan 4GL tanpa perencanaan matang untuk proyek besar akan menyebabkan kesulitan yang sama, kualitas dan pemeliharaan yang jelek ketika kepuasan pelanggan. Yang kedua, solve 4GT yang sudah ada tidak cukup canggih untuk mengkomunikasikan bahasa alami. Yang ketiga, pelanggan pengembang yang ada pada paradigma sebelumnya tetap menjadi bagian-bagian dari teknik 4GT. Yang ketujuh, metode pengembangan perangkat lunak merupakan metode gabungan berbagai sifat dan karakter dari model spiral Bohr dan model RAD. Karena model CAM ini menggunakan peralatan-peralatan dan GUI untuk membangun software, namun waktu yang dibutuhkan dapat disesuaikan atau lebih efektif ketimbang harus mengerjakan program dari awal. Tahapan-tahapan model CAM. Yang pertama, tahap identifikasi calon-calon komponen. Yang kedua, tahapan melihat komponen-komponen dalam pustaka. Yang ketiga, tahapan menginstrak komponen. Yang keempat, tahapan membangun komponen. Yang kelima, tahapan penyimpanan komponen baru pada pustaka. Yang keenam, tahapan mengonstruksi iterasi ke dari sistem. Kelebihan dan kekurangan dari model CAM. Yang pertama, kelebihannya dapat menggunakan program atau komponen yang sudah ada dan menyusunnya menjadi sebuah program yang lebih kompleks dan berkembang sesuai dengan kebutuhan user. Mampu memvisualisasikan hasil rakitan dengan kesanggupan untuk mengukur, menganalisa, dan merancang ulang program. Kekurangan model
Yang pertama, program atau komponen terdahulu tidak komplit dengan model perakitan komponen saat ini, sehingga untuk perusahaan berskala kecil akan kesulitan menemukan komponennya yang sesuai untuk dirakit. Bagian yang ke-8, Concurrent Development Model adalah di mana model disampaikan dengan skematis, teratur, dan logis untuk serangkaian hal-hal yang dilakukan sebagai kerangka kegiatan dan tugas berdasarkan jadwal, di mana melakukan aktivitas kerja untuk menyelesaikan tugas dilakukan secara bersamaan. Setiap pekerjaan tugas memiliki sebuah pemicu dari aktivitas dilakukan untuk penyelesaian tugas. Kelebihan dan kekurangannya dari Concurrent Development Model. Kelebihannya yang pertama, menghasilkan suatu sistem yang sangat baik karena terdapat perencanaan yang terjadi secara besar, teratur, dan terencana secara matang. Kekurangannya yang pertama, bisa saja terjadi perubahan besar-besaran secara mendadak yang menyebabkan biaya bertambah dengan waktu yang dibutuhkan semakin lama. Sekian dari video saya. Jika ada kata-kata yang salah saya ucapkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri persentase ini. Saya ucapkan terima kasih.